aku akan menceritakan alur dari film Black Widow tahun 2021. Ini masih hangat-hangatnya. Oleh karena itu spoiler warning buat kalian semua yang belum nonton filmnya, yang tidak ingin terkena spoiler, jangan dulu nonton film ini. Nonton aja filmnya terlebih dahulu. Tapi kalau kalian nggak sabar buat mengetahui alur cerita dari film Black Widow tahun 2021 ini, langsung aja cuy. Film diawali di Ohio tahun 1995, di mana Natasha Romanoff atau Black Widow masih kecil, tinggal bersama adiknya yang bernama Yelena, ibunya yang bernama Melina, dan ayahnya yang bernama Alexei. Saat makan malam, ayahnya yang datang dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, istrinya pun menyadari bahwa ada sesuatu. Dan benar, ayahnya menyampaikan kalau hanya mempunyai waktu 1 jam kepada istrinya. Ayahnya pun menyampaikan kepada Natasha dan adiknya bahwa mereka semua akan melakukan petualangan besar sekarang. Adik Natasha pun semangat, namun Natasha seperti memahami kondisi yang sebenarnya terjadi. Mereka pun segera berkemas dan pergi dengan mobil. Mereka berhenti di sebuah hanggar pesawat dan dengan buru-buru menyalakan pesawat. Namun ayahnya ini enggak masuk. Ayahnya ini sepertinya super soldier karena ia dengan mudah membalik bekas truk besar yang menghalangi pesawat. Benar aja, emang mereka ini sedang dikejar oleh polisi. Ayahnya terus ikut berlari di samping pesawat dan akhirnya melompat berpegangan di sayap pesawat. Wow. Natasha pun terpaksa mengendalikan pesawat karena ibunya terkena tembakan. Dan akhirnya mereka dapat lepas landas dengan selamat menuju Kuba. Sampai di Kuba mereka sudah disambut dengan pasukan dan ayahnya bertemu dengan Jenderal Drukov. Ternyata Alexei ini telah menjalani misi penyamaran bersama keluarganya, termasuk Natasha dan Yelena yang diperintahkan oleh Jenderal Drukov. Di sana Natasha sempat memberontak dengan mengambil pistol karena ia tidak ingin kembali dan mau tinggal di Ohio saja, dan melarang mereka membawa Yelena karena masih berumur 6 tahun. Memang terlihat Natasha ini lebih tahu dan udah pernah menjalani apa yang akan dijalani oleh Yelena. 21 tahun kemudian, Natasha sudah dewasa seperti yang kita ketahui selama ini, yang telah menjadi Black Widow. Ternyata ia sedang menjadi buronan pemerintah setelah insiden pelanggaran kesepakatan Sokovia, di mana ini terjadi pada film Captain America Civil War. Namun agen Ross dan pasukannya belum bisa menangkap Natasha yang berhasil kabur dan menghilangkan jejak. Bergeser di Maroko, di mana Yelena dewasa tengah dalam misi pembunuhan target. Namun setelah berhasil Yelena kalahkan, targetnya malah menyemprotkan gas merah yang membuat Yelena tersadar. Yap, sepertinya Yelena dan pasukan lainnya ini telah dikendalikan. Yelena pun diberikan beberapa botol gas lainnya untuk membebaskan teman-temannya. Dengan cepat Yelena pergi dan mencabut pelacak yang ada di pahanya. Pasukan lain yang menyadari langsung melaporkan kalau Yelena telah membelot. Dan dalang dibalik ini adalah Jenderal Drukov yang kini mengaktifkan Taskmaster untuk menanganinya. Pindah ke Norway, di mana Natasha akan tinggal di sana dalam pelariannya, di mana ia mendapatkan bantuan dari seorang temannya. Di rumah yang akan ia tinggali ternyata ada beberapa barang dari Budapest yang nampaknya ada kotak seperti tempat gas yang dibawa oleh Yelena. Namun karena Natasha tidak ingin lagi berhubungan dengan Budapest dan ia malah memasukkan barang-barang itu ke dalam mobil untuk nantinya ia buang tanpa melihatnya terlebih dahulu. Malamnya Natasha yang akan pergi menaiki mobil ke kota malah dirudal. Ternyata penyerangnya adalah Taskmaster. Perkelahian pun terjadi, namun Natasha menyadari bahwa Taskmaster ini bertarung seperti cara ia bertarung. Yaps, karena Taskmaster ini peniru yang hebat, di mana ia mempunyai kemampuan bertarung seperti apa yang pernah ia lihat. Tapi ternyata bukan Natasha yang Taskmaster cari, melainkan kotak yang ada dalam mobil Natasha yang berisi gas itu. Natasha yang cerdas menyadari hal itu dan berusaha untuk mengambil tasnya. Namun Taskmaster berhasil menendang Natasha sampai terjatuh ke sungai. Tapi ternyata Taskmaster terkena prank karena Natasha telah mengambil isi daripada tas itu, yang ternyata di dalamnya benar, yaitu berisi gas merah dan foto masa kecil Natasha dengan yang selamat langsung pergi ke Budapest, tempatnya tinggal dulu.
Di sana ternyata ada Yelena dan mereka malah bertarung. Namun tentu aja ini bukan pertarungan untuk membunuh ya. Ternyata gas itu adalah gas yang bisa menghilangkan efek pengendalian pikiran lah, intinya gitu. Dimana tujuan Yelena mengirimkan gas itu kepada Natasha karena ia satu-satunya Avengers yang dia kenal dan berharap untuk meminta salah satu ilmuwan di Avengers, mungkin Tony Stark, untuk meneliti. Namun ya Natasha mengatakan kalau mereka sedang tidak berbicara dan dia sekarang malah dalam pelarian. Yelena juga membicarakan Red Room yang ternyata belum runtuh, tapi Natasha tidak percaya karena ia telah membunuh Dreykov sendiri. Di saat pembicaraan mereka, tiba-tiba datang pasukan yang menyerang, di mana pasukan itu adalah wanita-wanita berkemampuan khusus yang masih dalam kendali dari Red Room. Natasha dan Yelena dengan segera kabur dari sana, namun ketika salah satu pasukan yang mengejar terjatuh dari gedung, Natasha menghampirinya untuk membantu. Namun malah terlihat pasukan itu dibunuh oleh Dreykov melalui sistem karena telah dianggap rusak. Dari sinilah Natasha mempercayai apa yang dikatakan oleh Yelena. Dengan segera mereka kabur dari kejaran Taskmaster yang kini ikut mengejar mereka juga. Walau mobil yang mereka kendarai telah terbalik karena serangan Taskmaster, Natasha dan Yelena masih berhasil bersembunyi dari Taskmaster berkat strategi cerdik Natasha. Saat bersembunyi, Natasha menjawab pertanyaan Yelena kalau ia dulu terpaksa membunuh anak Dreykov karena memastikan bahwa Dreykov juga ada di lokasi waktu itu. Namun ya ternyata Dreykov aja masih hidup sampai sekarang. Setelah aman dari Taskmaster, mereka keluar untuk mengobati luka Yelena. Di sini Natasha sempat mengatakan kalau Yelena bukan benar-benar saudara kandungnya. Dia sendiri selama ini keluar karena ingin memperbaiki apa yang telah ia lakukan selama menjadi pembunuh di Red Room. Memang benar Natasha dan Yelena bukan saudara, bahkan mereka mempunyai ayah dan ibu sendiri-sendiri yang bukan Melina dan Alex. Jadi ya sejak kecil mereka sudah sama Red Room ini. Tapi Yelena sendiri nggak tahu di mana keberadaan Red Room. Dengan bermodal mobil curian, mereka pergi untuk mendapatkan jet. Namun teman Natasha memberikan helikopter tua ya karena mintanya mepet. Di sisi lain, Alexi ternyata ada di dalam penjara selama ini. Ia yang mendapatkan paket mainan, ternyata itu dari Natasha yang memberikan alat komunikasi untuk membebaskan Alexi. Tentu saja tidak mudah begitu saja pelariannya, hingga Natasha harus turun untuk membantu melawan para penjaga. Namun salju yang ada di tebing dekat penjara mengalami longsor akibat terkena tembakan dari Yelena. Tapi dengan teknik bergelantung, Natasha berhasil membawa Alexi terbang keluar dari penjara dan longsoran salju itu. Di dalam pesawat Alexi ditanyai keberadaan Red Room, namun Alexi ternyata juga tidak tahu di mana keberadaan Red Room. Alexi menyarankan untuk bertemu dengan Melina yang selama ini dikira Natasha dan Yelena udah meninggal. Padahal ia masih bekerja untuk Dreykov sampai sekarang melalui jarak jauh. Mungkin work from home ya dia. Mereka pun pergi ke sana, namun karena jaraknya yang terlalu jauh, pesawatnya kehabisan bahan bakar hingga terjatuh tak berdaya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Untung aja udah deket dari tempat tinggal Melina yang ada di tengah hutan, lalu mengajak mereka untuk masuk di dalam rumahnya. Di sana Alexi menggunakan kembali pakaian Red Guardian-nya ya, walaupun udah ngepres banget karena sekarang ia udah bongsor ya, udah besar, udah lebar. Kini keluarga yang bukan keberadaan Red Room kepada Melina. Namun Melina menganggap itu adalah hal yang mustahil untuk membunuh Dreykov yang mempunyai kehendak orang lain. Sempat bersih tegang karena Natasha mengatakan kalau keluarga ini tidak nyata. Namun Yelena menganggap keluarga ini nyata baginya karena ya hanya mereka yang ia miliki sejak kecil. Namun tak berlangsung lama karena pesawat pasukan Red Room datang ke sana. Alexi langsung terkena bius, sedangkan Yelena juga mendapati Natasha yang sudah pingsan. Dan ternyata Melina sudah menggunakan sheet-nya dan menembak Yelena hingga pingsan juga. Mereka semua kemudian dibawa ke Red Room yang ternyata keberadaannya itu ada mengambang di udara, bersembunyi di selimuti awan. Sampainya di Red Room, Melina menuju ke ruangan Dreykov berada.
Sedangkan Natasha dan Alexei ada di sebuah ruangan tertutup. Namun Melina yang bertemu dengan Dreykov ternyata adalah Natasha yang menggunakan topeng wajah dari Melina. Yap, lagi-lagi kecerdikan strategi yang dimainkan. Dan Melina telah bertukar dengan Natasha sejak di rumahnya. Namun Alexei ini enggak diberitahu ya, karena dia tidak diajak bicara. Kasian banget ya. Mereka pun mempunyai rencana untuk mendaratkan Red Room agar Dreykov bisa tertangkap. Natasha sendiri menanyakan siapa nama ibu kandungnya kepada Dreykov. Namun Dreykov menjawab dengan tanpa nama, alias nggak tahu siapa namanya, nggak diberitahu siapa namanya. Dimana Dreykov juga menunjukkan siapa di balik Taskmaster, yang ternyata adalah anak dari Dreykov dulu yang juga terkena bom dari Natasha yang ingin membunuh Dreykov. Namun Taskmaster diminta Dreykov untuk keluar membunuh lainnya. Natasha yang berdua dengan Dreykov pun langsung hendak membunuhnya, namun ternyata tidak bisa karena ketika Natasha mencium feromon dari diri Dreykov, itu membuatnya tidak bisa melakukan kekerasan pada Dreykov. Yelena dan Melina pun melakukan misinya masing-masing, sedangkan Alexei menghadapi Taskmaster yang dikirim oleh Dreykov. Namun ketika Melina sudah ada di sistem, Dreykov menyadari rencana mereka lalu mengunci sistemnya. Natasha pun terlihat sengaja membuat Dreykov emosi hingga Dreykov menunjukkan cara membuka database yang ada dengan menggunakan cincin di tangannya. Setelah mengetahuinya, Natasha langsung membenturkan hidungnya ke meja hingga sarafnya putus. Karena itu yang harus dilakukan agar tidak lagi mencium feromon Dreykov. Dan tentu saja Natasha menjadi bisa menyerang Dreykov. Dengan sekali pukulan seorang Black Widow cukuplah ya untuk membuat Dreykov terbentang dengan langsung meledakkan gas merah yang telah ia temukan ke arah mereka semua, yang membuat pasukan itu tersadar kembali. Mereka semua pergi dari sana untuk menyelamatkan diri karena ini Red Room udah hancur. Tapi kecuali Natasha yang ternyata mendapatkan cincin Dreykov. Ia langsung masuk ke dalam database dan memindahkan semua data dengan dikejar hancurnya Red Room yang meledak ini. Setelah selesai, Natasha pun langsung pergi dengan membawa 2 botol gas merah yang tersisa. Melina dan Alexei sudah berhasil masuk ke dalam pesawat, namun mereka hilang kendali karena pesawatnya rusak. Natasha sendiri masih berusaha keluar dari gedung Red Room yang sudah porak-poranda ini. Ternyata Natasha malah membebaskan Taskmaster yang terkurung. Baik bener. Dreykov pun hampir berhasil kabur menggunakan pesawat. Namun Yelena membuat pesawat itu meledak dan menewaskan Dreykov walaupun ia harus terpental karena ledakannya. Natasha yang melihat Yelena terpental terjun bebas langsung mengambil parasut dan melompat terjun. Natasha langsung memasangkan parasut kepada Yelena dan membukanya karena ia melihat Taskmaster mengejar. Natasha pun melepaskan Yelena dan ia bertarung dengan Taskmaster sampai tiba di darat. Mereka berkelahi lagi sampai Natasha berhasil membuka helm Taskmaster dan meledakkan gas merah di dekatnya. Hal ini membuat Taskmaster tersadar dan berhenti menyerang. Dan Alexei ternyata juga selamat walaupun terluka. Saat mereka berkumpul, agen Ross dan pasukannya ternyata sudah menuju ke sana. Natasha menyuruh mereka semua untuk pergi aja. Ya walaupun enggak mau, tapi mereka akhirnya terpaksa mau. Mereka pun pergi meninggalkan Natasha menggunakan pesawat dari pasukan wanita yang tadi disadarkan. Ternyata kembali guys untuk mereka 2 minggu setelahnya. Natasha menemui temannya untuk mendapatkan jet dan kini benar-benar jet yang bagus. Natasha mengatakan kalau ia ternyata mempunyai 2 keluarga. Dan sekarang salah satu keluarganya sedang sedikit kacau, maka ia akan mengeluarkan beberapa dari mereka dari penjara. Film pun selesai. Oh iya, pada post credit scene sendiri memperlihatkan Yelena yang berkunjung di makam Natasha setelah Natasha meninggal di film Endgame ya. Lalu ia ditemui oleh Valentina, di mana Valentina ini memberikan target kepada Yelena untuk membunuh orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya Natasha. Dan foto siapa yang dikasih ternyata adalah foto dari Hawkeye. Valentina ini orang yang sama dengan orang yang merekrut John Walker menjadi US Agent pada series The Falcon and the Winter Soldier. Itu yang dibebasin maksudnya mungkin adalah si Falcon, Hawkeye sama Wanda ya. Kalau nggak salah itu yang ada di film Captain America Civil War. Mungkin ya kalau aku nggak salah. Oke, itu tadi adalah alur cerita dari film Black Widow tahun 2021.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen.